Selamat malam Sobat Netizen di seluruh penjuru tanah air. Senang sekali bisa menemani Anda dan kita kembali ke ruang dengar dalam rangkuman isu paling hangat hari ini. Mulai dari urusan dompet pengusaha kafe karena aturan royalti musik terbaru hingga kabar dari New York yang mencetak sejarah dengan wali kota muslim pertamanya. Tidak ketinggalan juga kita akan menyoroti kenaikan agresif IHSG dan rapor merah pendidikan kita. Yudi Handoyo di sini kita bedah informasi satu persatu di Sindo News 5. Pemirsa, kita awali informasi dari lantai bursa yang baru saja membuka tirai tahun 2026 dengan kejutan manis pemirsa. Ya, IHSG pagi tadi melakukan manuver agresif dengan melesat keluar melampaui level 8.675, sebuah angka psikologis yang bikin nafas lega. Zona hijau terlihat jelas dengan 229 saham menguat yang mengungguli 200 saham melemah. 171 lainnya masih stagnan di garis aman. Hadirnya Menteri Keuangan secara langsung di seremoni pembukaan menjadi booster besar bagi kepercayaan pasar. Menteri Keuangan Purbaya mengaku sempat kurang tidur pemirsa katanya, memastikan kalkulasi APBN supaya tidak meleset. Secara jujur diakui penerimaan pajak belum mencapai targetnya. Menteri Keuangan menegaskan bahwa postur APBN meskipun begitu tetap terkendali. Dampak nyatanya stabilitas fiskal jadi benteng untuk daya beli masyarakat. Belanja kita tumbuh sedikit ya dibanding tahun, tumbuh berapa? 4%, 5%. Nanti akan kita detailnya akan kita presentasikan minggu depan. Tapi dibanding tahun lalu tumbuh lumayan lah, nggak double digit tapi belanjanya tumbuh cukup baik. Artinya dari sisi belanja nggak ada masalah, kita bisa belanja dengan baik. Cuman ya tadi income-nya agak sedikit di bawah prediksi kita, sehingga defisitnya lebih lebar dari perkiraan semula. Nanti akan kita detailnya akan kita presentasikan minggu depan. Karena angkanya geser terus nih sampai malam nih. Ya hanya detik-detik ini banyak uang masuk juga. Baru tahu saya. Saya pikir kalau Menteri Keuangan 31 Desember udah tenang, rupanya belum tuh. Semalam saya nggak bisa tidur. Uangnya masuk nggak ya? Uangnya masuk nggak ya? Karena defisitnya bisa melebar kencang kalau ada gagal uang masuk atau ada pengeluaran tiba-tiba yang besar. Tapi sampai sekarang nggak ada pengeluaran yang besar tiba-tiba dan sepertinya perkiraan uang yang masuk sudah akan terjadi. Jadi saya bilang tadi terkendali. Kalau tadi kita bicara soal duit, berikutnya ini kita bicara soal musik. Sepertinya kebiasaan kita ngopi sambil dengerin playlist hits di kafe akan punya harga baru pemirsa. Pemerintah melalui SE Dirjen KI 2025 memberikan booster yang besar bagi perlindungan hak cipta, mewajibkan royalti pemutaran lagu komersial. Data bicaranya cukup bikin kita dahinya berkerut ya bagi pelaku usaha spesifiknya ya. Untuk kafe, resto perlu merogoh kocek hingga Rp120.000 per kursi per tahun. Diskotik atau klub malam dikenai tarif hingga Rp430.000 per meter persegi. Dibayangkan pemirsa jika luasnya ratusan meter, angkanya tentu bukan recehan lagi bagi operasional. Di satu sisi menjadi seperti kemenangan bagi musisi seperti Ahmad Dhani atau Tom vokal menurutnya, tapi dampaknya juga sepertinya harus dikan secara matang KM. Biaya royalti ini menjadi beban operasional yang cukup besar dan semua juga akan bermuara pada harga produk yang dibayar konsumen, sehingga perlu ada solusi, duduk bersama untuk melihat bagaimana solusi selengkapnya pemirsa. Selain bicara soal royalti musik, informasi berikutnya ini adalah tentang influencer DJ Doni atau Ramon Doni yang baru saja disambangi aparat gabungan TNI Polri. Ini mengenai adanya dugaan teror ya, yang juga sempat dugaan bom molotov yang juga datang ke rumahnya. Aksi teror bom molotov ini juga akhirnya diselidiki, dilaporkan ke pihak kepolisian. Landang KC4 setelah dilaporkan, Polsek Durensawit langsung mengamankan rekaman CCTV dan barang bukti patut diapresiasi sebagai respon kilat atas ancaman fisik terhadap sosok publik. Dampaknya bukan sekedar urusan hukum, tapi soal mentalitas di ruang cyber. Pengamat intelijen Wawan Purwanto mengingatkan bahwa perbedaan pendapat kok ya sekarang kayaknya punya resiko nyata ya di depan pintu rumah. Tapi masa semuanya harus satu suara semua ya. Padahal kritik itu kan juga ibarat bermain api di media sosial, juga adalah sebuah pemberi nasihat ya, penegur kalau misalnya salah arah. Jadi aktivis kini dituntut memiliki mental baja karena kritik tajam bisa saja berbalas tindakan anarkis dari pihak yang tidak sejalan. Penyelidikan masih berlangsung, namun satu yang pasti keamanan berpendapat tidak boleh kalah oleh teror.
Anda melihat pola teror terhadap aktivis ini seperti apa? Ya, memang situasi sedang terjadi pro dan kontra, di mana kita harus sadari bahwa ada orang-orang yang kebetulan tidak sependapat, namun caranya dengan aksi-aksi yang seperti diuraikan tadi. Bagi para aktivis memang juga harus tough lah, artinya tough itu mentalitinya harus kuat, andai kata harus berhadapan-hadapan dengan pihak-pihak lain yang kebetulan berbeda pandangan atau berbeda kepentingan. Karenanya ini menjadi satu konsepsi bersama bagaimana mengatasi masalah secara cepat tanpa harus menggunakan cara-cara atau aksi-aksi yang Pemirsa, data terbaru tes kemampuan akademik atau TKA 2025 baru saja mendarat, dan informasi selengkapnya di mana ini juga menjadi polemik pemirsa dan hasilnya cukup menyakitkan. Pemirsa, bayangkan rata-rata nilai bahasa Inggris hanya 24 atau 93 dan matematika di angka 36 dari 10. Ini bukan sekedar angka, ini adalah sinyal bahaya bahwa fondasi penerapan siswa kita kok sepertinya sedang keropos ya. Komisi 10 DPR pun langsung meluncurkan kritikan pedas. Apa yang terjadi dari anak-anak kita dan menuntut evaluasi total. Masalahnya sepertinya bukan di siswanya saja, Pak, tapi pada sistem yang masih terjebak pada kejar tayang tanpa memastikan anak-anak ini paham apa enggak yang mereka baca. Kalau standar minimal saja belum tercapai, generasi sepertinya akan sulit bersaing di level global nih. Banyak peserta didik yang saya kira belum memiliki fondasi membaca, pemahaman, dan penelaran. Kita ke internasional pemirsa. Sejarah baru tertulis di jantung dunia, New York City. Zohran Mamdani resmi dilantik sebagai wali kota muslim pertama di New York, tepat saat hitungan mundur tahun baru terakhir. Yang menarik, prosesi sumpah di atas Al-Quran dilakukan di stasiun bawah tanah bekas balai kota yang ikonik. Sebuah simbol kuat pemirsa bahwa kepemimpinan baru ini berangkat dari aspirasi orang bawah. Mamdani menang telak dengan suara di atas 50% lewat janji-janji yang sangat populis. Bayangkan pemirsa, dia menjanjikan bus gratis, penitipan anak terjangkau, wifi universal, wifi universal. Ini adalah angin segar bagi warga New York yang mendambakan reformasi sosial di tengah mahalnya biaya hidup di kota metropolitan itu. Dan langkah Mamdani membuktikan bahwa sepertinya identitas bukan lagi penghalang untuk meraih kepercayaan publik yang selama ini selalu dipertanyakan ya. Dan penawarannya mulai menyentuh urusan perut rakyat. Ya, kita tunggu apakah janji serba gratis ini akan berhasil menjadi model baru bagi kota-kota besar lainnya di dunia ya, termasuk juga bisa saja untuk Indonesia ya, kalau itu adalah hal yang bagus. Dan pemirsa, itulah 5 kabar utama yang kami rangkum untuk Anda hari ini, mulai dari urusan royalti yang menuntut adaptasi hingga kota New York punya wali kota muslim pertama. Dan benang merahnya sederhana, transparansi serta kualitas adalah kunci, baik itu dalam kebijakan ekonomi, pendidikan maupun pembangunan. Yudi Handuri sini pamit, terima kasih, sampai jumpa.